Halo para free player, kita kembali lagi di One Punch Man. Dan ini adalah konten ketiga soal tips bagi free player ya gamers ya. Jadi ya kemarin aku udah kasih tips buat kalian free player game, bagaimana caranya ngatur hero, kemudian memanfaatkan stamina secara efektif. Dan kali ini aku akan kasih tips soal bagaimana kita para free player itu menggunakan diamond secara efektif ya gamers ya. Oke, tapi sebelum itu aku mau ngasih info dulu sedikit ke kalian. Kalau di arena sudah jauh lebih membaik gamers ya. Jadi kemarin kan peringkat terakhir itu 400-an, hari itu udah di 150 gamers ya. Jadi memang secara BP juga udah naik ya. Kemarin 50 ribuan, sekarang udah 65 ribu. Kemudian tiketnya juga sudah bertambah lumayan gamers ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah ada 39 tambah 35, berarti sekitar 70 lebih ya, 74 ya gamers ya. Nah, 74 ditambah dengan kalau kita lihat loginnya ya, ini besok dapat 10 lagi nih, sama lusa 10, berarti 94 gamers ya. Jadi kurang lebih target kita 100 nih kayaknya bisa tercapai sih dalam 2 hari ini gamers. Makanya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dan klik tombol loncengnya gamers. Jadi kalian nggak bakal ketinggalan video gacha aku ya gamers ya, dengan target 100 kupon. Oke gamers. Oke, kita langsung mulai aja videonya. Nah, seperti yang aku tadi bilang bahwa malam ini aku akan bahas soal diamond. Bagaimana sih kita menggunakan diamond secara efektif dan efisien bagi para free player. Karena kalau free player kan nggak mungkin top up kan. Jadi kalian udah pada paham lah. Jadi kita pakai diamond tuh bener-bener harus yang berfungsi buat ningkatin BP kalian gitu ya. Biar kalian nggak ketinggalan terlalu jauh. Oke, tapi sebelum aku bilang gimana caranya menggunakan diamond secara efektif, sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu cara mendapatkan diamond ya. Jadi kalau kalian misalnya yang udah main game ini pasti kalian paham ya, diamond itu banyak ya, banyak banget bisa dapetinnya. Kalian bisa dapetin dari di sini, kalian bisa lihat kalau aktivitas hariannya juga pasti bisa dapat. Jadi banyak sih sebenarnya diamond itu. Kelarin yang tax di sini, tax club juga pasti dapat. Kemudian kalian kelarin setiap match juga dapat ya kalau nggak salah ya, sama pencariannya Saitama biasanya juga ada dapat di sini. Kemudian apalagi ya, pokoknya banyak lah kalau diamond itulah, tapi yang paling sering dapat diamond lumayan besar itu adalah di home gamers, terutama di party di sini ya. Jadi dalam sehari kalian bisa uh, buat diamond, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa ke party orang di sini. Ini sih aku udah nggak bisa klaim ya, sehari cuma 5 kali. Tapi kalau kalian bisa klaim itu biasanya lumayan tuh diamonnya. 5 kali itu bisa, kalau kali 10 tiap kali klaim itu berarti udah 50 kan. Kemudian kalian juga lihat di sini kadang ada beberapa karakter itu yang ada tanda serunya gamers. Nah itu biasa kalau kalian klik dia bakal ngasih beberapa pertanyaan, kalau kalian selesaiin semua kadang juga dapat diamondnya juga gamers. Kemudian kalian ke prestasi di sini. Nah, di sini tuh ada develop, stage, arena, dan sosial. Kalau misalnya kalian di sini itu banyak banget ya diamondnya di sini ya. Jadi tinggal kalian lihat aja nih. Ini seluruh total akumulasi level skill mencapai 100 gitu kan, dapat 10 gitu. Walaupun kecil-kecil diamondnya tapi juga sangat-sangat lumayan gamers. Nah, kalian bisa lihat nih challenge box. Bos mencapai bintang 35 kali, dapat 10, 5, 10 gitu ya. Stage, kemudian di arena kalian bisa akumulasi menang pencocokan posisi real time duel 10 ronde. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini banyak banget ya diamondnya nih, walaupun kecil-kecil begini tapi popularitas rumah mencapai 200 ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, kalau misalnya kalian udah kelarin, biasa kalian dapat di sini. Kalian bisa ambil ada 90 diamond juga di situ gamers. Jadi banyak ya cara mendapatkan diamond ya. Intinya kalian kelarin semua event yang ada, semua quest yang ada biasanya bakal dikasih kalian gamers untuk diamondnya. Oke, nah cara menggunakannya secara efektif gimana gamers? Kalau aku pribadi, karena aku suka buka konten ya, suka buat konten yang menarik buat kalian, aku biasanya prioritas utama aku pakai diamond itu adalah untuk membeli tiket ya. Kalian bisa lihat di sini dari suplai harian ini biasanya kalau di sini kan suka jual, nah kayak gini nih, dari hari kedua ini suka jual kupon ini 360 kalau nggak salah aku ya, pagi-pagi ya. Jadi begitu di reverse suka ini keluar, biasanya aku beli itu untuk diamond aku ya. Tapi kalau kalian misalnya
nggak terlalu suka ngegacha, kalian bisa manfaatkan ke yang lain gitu loh. Itu sih pilihan sih, bukan bukan harus pakai yang itu. Cuman yang paling baik menurut aku, pertama kalian pakai diamond itu adalah untuk membeli stamina. Karena stamina itu adalah faktor paling penting ya dalam game One Punch Man ini ya gamers ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di stamina ini aku udah pakai 150. Padahal kalau kalian main dari awal itu kan kalian dikasih gratis satu kali klik ya. Jadi dapat 60. Kemudian kedua ketiganya itu 25 itu bisa juga dapat. Kemudian keempat kelima itu 50 diamond kalau nggak salah aku. Kemudian 6 7-nya itu 90. Setelah 90 jadi 150. Kalau 90 sih tergantung kalian sih. Kalau kalian memang sedikit lagi bakal naik level, kalian main ambil aja, pakai aja diamondnya 90 gitu biar level kalian bisa naik. Tapi kalau misalnya terlalu jauh, kayak aku ini udah terlalu jauh, kalian lihat ini 248 ke 1200 kan jauh banget ya. Jadi kalau aku beli juga sayang banget sih gitu. Tapi kalau misalnya kalian dekat, kalian beli juga nggak apa-apa, itu bagus. Jadi pertama yang paling penting penggunaan diamond itu adalah untuk membeli stamina. Kalian harus fokuskan ke situ dulu gamers. Oke, kedua, apalagi nih yang paling penting? Yang paling penting berikutnya adalah untuk membeli limit break ya, badge ini ya gamers ya. Badge ini kan kalian bisa dapetin dari boss. Sedangkan boss sehari cuma 3 kali gitu kan, nggak kayak kita ngelawan ini ya, monster biasa gitu ya, ngambil apa? Ngambil resources kayak gini ya bisa sweep 10 kali ya gitu. Kalau badge itu cuma sehari cuma 3 kali dikasihnya. Setelah itu selesai udah nggak bisa dapat lagi gitu gamers. Nah, saran aku kalian jangan sayang di sini buat pakai diamond kalian untuk nge-sweep ya. Kalian bisa lihat kalau kita sweep itu bakal 60 tapi kalian bisa dapat 3 kali gitu ya. Tapi sekali lagi kalian lihat base kalian. Kalau misalnya dia kurangnya banyak kayak sini kan, kalau aku aktifkan 60 itu kan masih kurang baru 6 kan. Tambah 3 lagi baru 6, masih kurang 2 lagi gitu. Jadi 120 udah nggak worth it sih menurut aku sih. Minimal kalian bisa aktifkan 1 kali lah untuk per hero-nya gitu gamers ya, karena setiap hero kan base-nya beda-beda kan. Kayak ini juga beda nih, Fubuki sebenarnya sih kalau kita mau naikin sih udah worth it sih sebenarnya sih. Cuman ini kan nggak naik bintang juga gitu, kecuali ini SP-nya naik bintang gitu kan, kurang satu lagi bisa naik bintang 3 pasti gue pakai. Cuma kalau ini nggak naik bintang ya nggak worth it aja menurut aku ya. Jadi kita mainnya slow aja gitu. Jadi kedua adalah untuk badge gitu gamers ya, karena menurut aku itu adalah salah satu yang penting banget buat para free player di sini. Karena kalau kalian nggak pakai diamond buat belanja itu, aku rasa bakal susah sih, kalian bakal susah banget gitu. Jadi ya diamond kalian fungsinya untuk itu ya, untuk beli stamina. Yang paling pertama kali itu kalian beli stamina dulu, terus kemudian badge yang tadi ya, biar supaya bisa up bintang hero kalian gitu gamers. Jadi kalian memang harus benar-benar lihat kondisinya, kalau memang memungkinkan buat up kalian up gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu jauh, upnya harus sampai 2-3 kali menggunakan sampai 200 diamond, itu memang udah nggak worth it gitu gamers. Jadi jangan dipaksain lagi mas. Oke, yang berikutnya apa gamers? Berikutnya itu kalian selalu lihat di mall ya, di mall dan arena. Bukan di mall nih, di biasanya di mana ya, di event ya sepertinya ya. Sebentar dulu gamer, saya cari dulu. Oh iya, di mall sih bener. Nah, di mall ini kalian bisa lihat di sini. Kalau di mall ini kan ada grocery, equip harian, kostum, dan paket. Nah, paket ini gamers kalian lihat di sini ya. Ini juga salah satu menurut aku yang sangat-sangat worth it banget sih gamers ya. Nah, kalau misalnya kalian yang suka ini suka sama kostum, mungkin kalian bisa manfaatkan ini 200 ya. Tapi menurut aku sih nggak terlalu worth it sih kalau kita beli beli cuma dapetin buat kostum doang dengan habisin 200 gitu gamers ya. Kayak gambar-gambar kayak gini sih nggak worth it sih biasanya. Kalau misalnya kayak gini nih bagus nih, dia bisa dapat equip biru gitu kan. Kalau hijau sih mungkin enggak lah. Kemudian bisa dapatkan 120 energi dan 50 equip, mungkin ini worth it. Tapi biasanya sih ada yang bagus sih, ada yang dapetin
dapetin ini apa namanya, stamina energi. Oh ini sudah diambil ya. Kalau ini worth it nih gamers, kita 360 dapat 120 energi dan 120 stamina gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya lebih, kalian dan memang sedikit lagi, kurang sedikit lagi kalian mau up, beli aja ini. Bagus ini stamina sama energi gitu gamers. Jadi kalau untuk kristal kita pakai ini worth it ya menurut aku ya. Dan sepertinya udah nggak ada yang ini lagi ya. Kemarin aku ada yang itu gamers, ada dapat yang event buat beli kupon ya gitu ya, karena aku memang lebih suka ngumpulin kupon sih buat ngegacha sih. Jadi kayak sepertinya itu udah nggak ada lagi tuh apa di promo di sini ya. Ini Fubuki, event Fubuki ya, itu mahal banget itu gamers ya. Kalau kalian Sultan sih worth it aja sih sebenarnya. Kalau Sultan, cuma kalau free player ya saran aku ya janganlah, kita nggak tahu worth it lah untuk dapat begituan. Oke gamers, ya paling seperti itu aja sih gamers kegunaannya sih. Yang paling penting sih ada dua sih menurut aku sih, yaitu kalian beli ini apa namanya, stamina. Kalian beli stamina, bahkan kalau menurut aku stamina itu kalau sampai 150 pun dan memang kurang sedikit lagi nih, itu worth it. Walaupun kalian memang ngabisinnya lumayan banyak kristal ya kan, memang paling bagus untuk ini sih. Kemudian kalau misalnya kalian beli supply harian energi nih, energi worth it apa enggak? Energi tergantung. Aku bilang kalau misalnya kalian tujuannya uh, pengen ngejar event, kayak aku kan tadi ngejar event Amai Mas ya, event Kiras yang terakhir ini kan. Jadi kita harus punya ini ya, 8 equip yang level 32. Jadi bener-bener butuh banyak banget energi. Itu worth it untuk kita beli. Jadi kalau misalnya ada event kita manfaatkan itu, kita beli aja. Tapi kalau nggak ada event ya nggak perlu beli. Kebetulan tadi energiku masih sisa banyak dan aku udah bisa nyampe, jadi nggak perlu beli gamers ya. Tapi kalau misalnya kalian butuh butuh banget ya kalian beli. Kalau koin nggak worth it banget menurut aku sih beli. Kupon gimana kupon? Kupon kalian kalau lihat video aku dari awal itu aku beli sampai 20 kupon ya, sampai habisin 4.200. Kalau itu sih menurut aku sih nggak worth it banget gamers, karena aku terlalu buru-buru untuk pengen punya hero SSR gitu loh. Dan kesini aku baru tahu kita dapetin kupon itu banyak banget gitu kuponnya itu. Jadi nggak perlu kita ngabisin kristal buat begituan sih menurut aku sih. Jadi kristal kalian benar-benar alokasikan buat event-event tertentu yang bisa nambah power kalian gitu loh, bisa meningkatkan kemampuan kalian secara lumayan drastis gitu ya. Misal untuk naik level kalian beli stamina, atau misalnya kalian lagi ada event buat up gear, kalian beli ini ya stamina buat gear gitu ya guys, cari gear gitu gamers ya. Dan badge itu adalah yang paling penting sih, aku paling sering pakai itu buat badge gitu ya gamers, karena ya badge ini cuma bisa dapat dari mana lagi kalau bukan dari ini, dari sini ya, dari challenge boss ini gamers ya. Kalau toko misterius ini nggak selalu keluar gamers, itu yang kita jadi bebannya, itu tuh nggak selalu keluar gitu loh. Kalau keluar itu kalian beli, memang kadang pakai diamond juga. Nah toko misterius itu bagus-bagus itemnya gamers, jadi kalau misalnya dia keluar, jadi kalian belanjanya di situ. Belanja apa yang penting menurut aku sih cuman ada dua di sini ya. Buat up karakter itu kalian beli yang kayak gini nih, autentifikasi. Ini ada autentifikasi 3, kadang ada autentifikasi 2. Yang mana yang 2 ya? Nah kayak gini autentifikasi 2 kalian beli ya. Sama badge itu penting banget menurut aku. Nah tapi badge-nya ini yang udah 2 begini gamers ya. Kalau yang silver itu kayak gini nih, ini masih silver nih, batch combat 1. Batch combat 1 kayaknya nggak terlalu bagus ini. Lagian dapatnya juga gampang kok, batch combat 1 banyak. Jadi ya nggak perlu terlalu dipaksain buat beli itu ya gamers ya. Tapi kalau misalnya kalian punya ini, punya diamond lebih, mau beli juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kalian mau up yang level-level bawahnya gitu gamers. Oke gamers, jadi ya kurang lebih seperti itu. Gunakanlah diamond sebijaksana mungkin gitu gamers ya. Nggak berarti kalian mau berhemat mati-matian, nggak juga gitu loh. Tapi kalian makanya efektif gitu. Oh ya ada satu lagi nih kegunaannya diamond menurut aku yang harus kalian pakai itu adalah
di sini yang kalian buat party gamers ya. Kalau kalian buat party kalian bisa lihat di sini. Aku masih bisa satu kali lagi sih, tapi aku buat yang kecil aja mungkin. Nah, buat party kalian bakal dapat reward kayak gini ya, walaupun kalian undangnya cuman 80, undangnya kan partinya bisa party yang S ini 10 orang, 20 orang, 30 orang. Kalau 30 orang kita pakai 180 diamond gitu. Kemudian ada party yang M, itu party yang small, ini medium ini kalian lihat kalau bisa ngundang 30 orang bakal dapat 380. Kemudian ada party yang large ini, ini banyak banget ini. 10 orang itu 980. Kemudian yang bisa 30 orang itu 1060. Aku saranin ke kalian buat partinya yang S aja gitu. 80 kali 3 kali aja udah 240 kan game. Kalian bisa lihat aku lagi udah buat 2 orang, masih ada sisa 6 sama 3 ya. Gitu. Partinya fungsinya buat apa? Party itu fungsinya kalau setahu aku gamers ya, sejauh yang aku tahu itu bisa dapat reward yang menarik gitu loh, kayak bisa dapat diamond balik lagi, kemudian ada kayak hadiah-hadiah gitu gamers, hadiah-hadiah banyak lah dia, tipe-tipe hadiahnya ada yang stamina gitu ya. Coba kita ke back dulu ya, kita ke dulu. Nah dia tuh kadang dapatnya kayak ini nih, minuman experience, kemudian ada badge kayak gini juga kadang dapat juga ya, kemudian dapat buku-buku juga, kemudian ada ini juga badge juga kadang dapat juga ya gamers, sama ini sih material yang lumayan banyak sih. Jadi bermacam-macam hadiahnya lah gamers. Jadi worth it apa enggak kalau kita ngabisin diamond buat party, worth it banget sih menurut aku sih. Jam 5 pagi di reverse, tapi aku udah 2 aja sini, 2 aja nggak ini kok, nggak kepake semua kok. Kita undang dulu semua. Kalian bisa lihat di sini ya, kita undang dulu semua. Dan itu ada hidden questnya juga gamers. Jadi kalau misalnya kalian sering ngelakuin party, kalian bakal ngesain hidden quest dan kalian bakal dapat juga ininya, diamondnya juga. Jadi diamondnya baik lagi gitu. Tapi kalau lihat dari ini sih, saran aku sih paling kalian fokus di satu party dulu, partinya satu kelar, baru kalian kedua ini sih tadi kepencet ya jadinya ya. Ini party pertama aja belum kelar semua, masih ada 3 nih hadiahnya. Oke gamers, jadi ya kurang lebih seperti itu ya gamers ya, cara menggunakan diamond secara efektif ya gamers ya. Kalau untuk beli tiket saran aku jangan lagi lah. Terus kemudian katanya sih ya, aku nggak tahu juga sih, belum pernah nyampe ke sana. Katanya akan ada event untuk spesial ini nih, spesial hero nih kayak gini nih. Kalau yang udah pernah bisa komen di bawah ya. Maksudnya kalau spesial hero gini apakah ngegacanya pakai diamond apa gimana, kita nggak tahu juga nih. Apa pakai kupon biasa kita bisa ngegaca ini? Makanya kita belum tahu juga nanti gamers. Cuman ya kita tabung lah, karena memang diamond ini pasti di level-level selanjutnya kan, baru level 40 nih, level-level selanjutnya tuh kuliah tuh banyak banget kepake gitu loh, diamond-diamondnya gitu gamers. Jadi memang kita ya kalau bisa berhemat kita berhemat mungkin, cuma kalau memang ada peluang untuk naik level dengan menggunakan diamond, kita gunakan juga itu ya, kesempatan itu gamers ya. Oke gamers, jadi untuk sekarang cukup sampai di sini ya videonya ya. Jadi tipsnya udah kalian jelas tadi. Yang pertama paling penting itu ada buat stamina, kemudian buat kalian aktifin badge ya, buat beli badge lagi gitu. Jadi kalian lawan boss hero itu kalian aktifkan lagi ya, kalau udah kelar 3 kali kalian aktifkan lagi supaya hero kalian tuh bisa naik jadi bintang 3, bintang 4 gitu gamers ya. Kemudian yang ketiga itu buat party gitu. Dan keempat itu adalah buat event-event gitu ya. Jadi kalian benar-benar lihat event yang ada di sini tuh apa sih, event yang lagi sekarang lagi ada nih eventnya nih. Nah kalian lihat di sini semua. Kalau deh ini 4 jam lagi harus 95.000 BP-nya. Wah nggak mungkin keburu sih pakai power ya. Ini juga 4 jam lagi. Ini masih 4 hari nih eventnya nih, event limit break Genos mencapai 3 bintang. Tapi sepertinya udah ada nih limit break harus, kenapa dia belum ini ya.
Oke, kemudian ini ada event juga nih. Ini masih ada 4 hari. Kalau 4 hari sih kayaknya sih keburu lah 212. Tadi aku 208 sih. Masih punya banyak waktu. Ini ini ya. Lumayan nih ini dapat gini bisa naik sama Mas, aku udah ada hero nya jadi mungkin bakal aku kejar ini event ini 4 hari lagi ya. Salah satu hal yang wajib banget bagi para player adalah memanfaatkan ini gamers ya, memanfaatkan event gamers ya, supaya kita bisa berusaha menyaingi para free player itu gamers. Jadi ya kita benar-benar harus lihat banget ini apa namanya event-eventnya gitu loh, event-event apa yang lagi lagi ada dan bisa kita kejar gitu. Tapi tentu saja eventnya adalah event yang buat para free player gitu ya. Kalau kayak gini kan top up nih, kalau top up ya aku nggak rekomendasi untuk kalian kejar lah. Cuma kalau kayak yang gini gratis-gratis kayak gini ya kalian kejar, apa yang bisa kalian kejarin kayak gini kan lumayan ini gamers ya. Oke gamers, jadi kurang lebih seperti itu. Oh ini ada event lagi nih gamers nih, lewati latihan khusus ekstrim. Jadi ini kayaknya berakhir hari ini ya. Latihan khusus ekstrim ini kalian bisa lihat ke sini ya, di bukan di arena sih. Nah karena dia 3 jam lagi sudah kelar, kita langsung mulai aja gamers ya. Kayak seperti yang aku bilang kan, itu kan pakai event ya gamers ya. Jadi kita nggak apa-apa, kita ini ya, dia cuma perlu 5 kali. Jadi sekali aktifin tadi kan 120 ya. Jadi kita lihat nih, kalau kita kejar eventnya tinggal kurang 2 kali lagi kan akunya kan. Apakah bisa? Karena memang Diamond itu khusus untuk event ya gamers ya. Bagi kita free player ini ya manfaatkan, karena event itu biasanya item-item itu bukan item-item unik atau jarang ada lah gitu loh. Makanya kenapa dijadiin event gitu loh. Kalau itemnya sering gampang didapetin biasanya kan nggak dijadiin event gitu. Tadi udah 120, nggak tahu kepake berapa lagi nih. Paling kurasa sih 2 kali lipatnya sih, mungkin 240 ya. Tapi karena event udah mau berakhir ya kita ambil aja. Jadi kalian ingat ya gamers ya, untuk diamond itu fungsinya pertama kali wajib pakai itu untuk stamina, untuk ngaktifin boss biar dapetin badge, kemudian untuk event dan untuk party gamers ya. Oke, jadi dapat lagi shardnya si Super Alo ya sama Moment Rider. Kebetulan dua-dua hero aku punya. Kalau kita mulai lagi 260 ya, kita hajar aja gamers. Nanggung banget sih jujur, karena setelah ini kita bakal dapat rewardnya sih. Penasaran aja sama rewardnya. Dan untuk diamond juga sehari banyak banget ya gamers ya. Kalau untuk ini ya, kalau bener-bener kalian kerjain semua tasknya, semua ininya, eventnya itu, semua misi yang ada itu biasanya dapat diamondnya itu sehari itu bisa sampai 1000 loh. Tapi hari ini tuh aku bener-bener banyak banget nih ngeluarin diamond. Harusnya diamond aku tuh udah bisa sampai 2500 ya. Memang banyak banget hari ini aku pakai diamondnya gamers. Oke, kita lihat ya, kita dapat apa gamers. Dapat lagi ini sudah ya, cukup udah 5 kali kan. Kita lihat eventnya, kita dapat. Nah ini nih gue penasaran nih, paket fragmen optional SSR. Oh cuma dapat fragmennya aja. Oh ditanya mau pakai siapa, ya aku ini belum ada yang punya nih. Ini belum ada, nggak usah kita aktifkan dulu aja ya. Ini badge-nya, nah ini sih yang penting sih gitu. Oke gamers, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selalu manfaatkan pesta kalian buat event gitu loh. Apalagi eventnya udah mau habis gitu, bener-bener kalian kejar eventnya gitu gamers.
Semoga videonya bisa menambah referensi kalian ya dalam bermain One Punch Man. Walaupun kalian free player, kalian jangan berputus asa dulu. Selama kalian bermainnya secara efektif dan efisien, kalian pasti bisa mengejar ketertinggalan kalian dari para sultan. Oke gamers, see you next video, bye bye.